Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di video kali ini saya akan melakukan survei sekaligus mereview isi hutan yang ada di tempat saya ya. Saya akan mereview mulai dari nama, kemudian kegunaan, dan sebagainya. Oke, sebelum lanjut kita ke tahap selanjutnya, saya mohon dukungannya dari teman-teman semua atau dari saudara-saudara semua untuk mendukung channel saya ini agar lebih berkembang lagi dan membuat video-video yang menarik lagi, yaitu dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar kalian selalu mendapatkan notifikasi video-video baru dari saya. Oke, kali ini saya akan buat vlog ya, membuat vlog di dalam hutan dengan mereview sekaligus survei kayu untuk saya kerjakan nanti ya. Untuk saya kerjakan. Kebetulan kemarin ada yang nyuruh membuat bahan untuk bahan bangunan ya. Jadi saya hari ini mau survei dulu, melihat kayu-kayu yang ada di dalam hutan di daerah saya ini. Sekaligus saya ingin mereview dengan bahasa daerah saya ya. Oke, langsung saja kita. Oke guys, kita sudah sampai di dalam hutan ya. Maaf ini kameranya ini tidak stabil karena kita kekurangan alat ya untuk menstabilkan, atau alat untuk stabilkan video itu masih tidak ada. Kalau kita stabilkan secara manual lewat foto itu agak susah jika videonya panjang ya. Jadi maaf jika videonya goyang-goyang. Oke, langsung saja kita cari kayu. Dan kebetulan di daerah saya ini sudah sangat-sangat kurang sekali kayu yang besar ya. Ini hanya tinggal kayu yang kecil-kecil saja. Oke, kita review dulu pohon ini. Ini namanya kalau bahasa nasionalnya apa ya? Saya sih sering mendengarnya ini kayu mata kucing ya namanya, dikarenakan buahnya itu seperti buah kelengkeng ya, tapi kecil ya. Buahnya seperti mata kucing, mungkin oleh karena itu pohon ini disebut itu pohon mata kucing ya, mungkin seperti itu. Oke, kayu ini adalah sebelumnya kalau saya ingin menyampaikan dulu, kalau di daerah saya ini namanya kayu uku ya, kayu uku. Kalau di daerah saya di daerah Kalimantan Selatan, di Pamukan Selatan itu namanya kayu uku ya. Ini di video-video saya sebelumnya juga sering saya membuatkan video gesek atau ngolah kayu ini ya. Kayu ini lumayan keras. Tapi kalau setelan rantai atau kikirannya pas, ini akan terasa renyah pada saat digesek ya, pada saat diolah. Kayu ini kalau dijual ya lumayan mahal, karena ini biasanya kayu ini ditanam baru ada ya. Dulu ini kakek saya ini yang nanam. Pada waktu itu saya belum ada ya. Ini kayu lumayan bagus. Sangat bagus sekali untuk digunakan untuk bahan-bahan material bangunan. Isinya adalah kayu merah ya. Dia kayu merah.
dan sangat-sangat keras. Jika sudah kering, maka kayu ini biasanya akan susah untuk dipaku ya, kecuali dibor baru bisa ya. Kira-kira kayu ini seperti itu. Oke, kita lanjut lagi cari kayu yang lain. Kita jelajahi lagi si hutannya. Kita keliling-keliling dulu. Wow, ada laba-laba guys. Nah, ada laba-laba hutan. Ini memang hutannya ya hutan muda lah istilah kami di sini ya. Hutan muda, jadi kayunya masih kecil-kecil. Kalau di tempat saya nyensok dulu, bukan dulu sih, kemarin beberapa bulan yang lalu, itu tepatnya di daerah Kaltim. Kalau di situ kayu-kayu besar itu masih banyak, soalnya belum masuk perusahaan ya di situ, karena memang dilarang, karena digunakan untuk hutan produksi, makanya di sana dilarang. Kalau di sini seandainya kayunya itu masih seandainya tidak digusur oleh perusahaan sawit ya, kayunya juga banyak-banyak masih di sini. Cuma ya karena perusahaan sawit masuk sekitar tahun 1994, maka hutan-hutan dengan kayu-kayu ulin atau kayu yang besar-besar itu habis. Dulu juga sempat masuk illegal logging ya di daerah saya. Nah, kita ketemu lagi kayu ini yang besar. Ini kayu lumayan besar guys. Kalau ngolahnya pakai sensok kecil ini mungkin barnya tidak tembus ya. Sepertinya barnya tidak tembus kalau menggunakan sensok kecil. Jadi saya ingin menyampaikan dulu nama kayu ini. Kalau bahasa daerah Pasir adalah, ini namanya kayu lomu ya. Kayu LOMU, kayu lomu. Kayu ini digunakan biasanya masyarakat setempat digunakan untuk ngelem gagang gagang parang. Contohnya seperti ini. Nah, ini bukan kayu ya. Ini polybag. Biasanya orang menggunakan kepala parang ini menggunakan kayu, kemudian untuk lengketin besi dengan kayunya itu menggunakan getah ini ya, menggunakan getah ini. Getahnya ini sangat banyak sekali gunanya, diantaranya salah satu tadi untuk mengelem kepala parang ya. Jadi biasanya orang dari zaman dulu itu di tempat saya menggunakan getah ini untuk melengketkan gagang parang dan sebagainya, pisau dan sebagainya, dan banyak lagi ya. Oke, buahnya juga biasanya ada ya, cuma ini sudah beberapa belas tahun nggak ada berbuah sudah. Dan katanya buahnya itu juga bisa dimakan ya. Dari zaman dulu orang tua zaman dulu itu katanya sering makan buah ini. Orang tua juga begitu demikian, sering memakan buah ini dulu. Cuma kalau sekarang katanya buahnya sudah tidak ada lagi ya. Buahnya sudah tidak ada, tidak berbuah lagi. Jangankan pohon seperti ini, rambutan sama durian aja sudah 5 tahun di tempat saya itu tidak ada berbuah sama sekali. Kami pun heran.
musim sekarang beda sekali dengan musim dulu ya. Kalau dulu itu buah itu berbuahnya tiap tahun. Kalau sekarang nggak ada, sudah jarang-jarang. Mungkin harus dipupuk atau dipelihara baru bisa berbuah. Kalau zaman dulu biarpun tidak dirawat, tidak diberi pupuk, tetap bisa berbuah. Oke, itu tadi kegunaan kayu ini yaitu untuk mengelem ya, mengelem alat-alat seperti parang, pisau, sarung parang. Jadi biasanya getahnya digunakan untuk itu. Kemudian nama kayu ini tadi kalau bahasa daerah, bahasa sini itu kayu lomu ya. Nah, itu kayu lomu namanya. Kemudian buahnya juga bisa dimakan. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Kita mencari lagi kayu-kayu yang lain. Ini bekas sensor dulu ya. Ini juga bekas saya nyinsok kemarin ya guys ya. Ini bekas saya nyinsok kemarin. Kebetulan saya tidak video. Ini kayu yang saya olah kemarin itu, ini namanya kayu, kalau bahasa daerah saya namanya kayu ensamak ya. Kayu ensamak. Kemudian kayunya kecil ya. Kegunaannya tidak ada, cuma bisa digunakan, bisa diolah untuk dijadikan bahan bangunan saja. Kalau kegunaan buah kemudian yang lain itu tidak ada. Kayunya kayu merah ya guys ya, kayu merah. Ini diameter hanya ukuran kecil kemarin, kayu kecil. Ini saya olah beberapa minggu yang lalu ya, untuk dijadikan bahan rumah walet atau gedung walet. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini juga kemarin bekas saya juga. Kalau ini namanya kayu bilas ya kemarin. Kalau bahasa daerah kami ini namanya kayu bilas. Ini kemarin digunakan untuk membuat papan ya, membuat papan. Ini namanya kayu bilas. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau yang ini kayu uku tadi ya, atau kayu mata kucing. Kayu uku atau kayu mata kucing. Nah, ini bekas saya juga kemarin ini. Ini namanya kayunya juga kayu uku kemarin ya. Ini kemarin saya berdua ngerjainnya dengan teman saya. Orang dua ngerjainnya. Ini masih ada sisa-sisanya, dan kami tidak mengolah lagi ini karena terlalu pendek, tidak masuk ukuran ya. Jadi kami tinggalin aja. Oh, banyak semut merah guys. Kalau tidak pakai sepatu boot
mungkin habis digigitnya. Oke guys, ini namanya kayu gasing ya. Ini namanya kayu gasing, bukan gasing bukan gasing buat mainan, tapi ini namanya di daerah saya ini namanya kayu gasing. Kayu gasing ini biasanya kayu yang sangat disukai oleh kancil ya. Biasanya sangat disukai oleh kancil buahnya. Jika kita petik kemudian kita taruh ke bawah, kita lihat, misalnya kita taruh hari ini, kita lihat besok, itu pasti ada bekas kancil makan buah ini ya, buah kayu gasing ini. Kalau kayu ukurannya sendiri itu tidak terlalu besar biasanya ya, walaupun sudah tua, tapi ukuran kayunya itu kecil ya, tidak bisa besar. Maksimalnya ukurannya memang seperti ini besarnya. Dan kalau untuk olah untuk bahan bangunan itu sepertinya tidak bisa ya, karena kayunya sangat kecil, dan jika diolah untuk dijadikan bahan bangunan ataupun balok, mungkin kayunya akan melengkung dan sedikit berserat seperti randu ya, seperti kayu randu. Oke, ini namanya tadi kayu gasing, kemudian buahnya sangat disukai oleh kancil. Biasanya orang yang memelihara kancil itu kasih makan pakai ini kalau di tempat saya ya. Oke guys, ini kayu yang beberapa tahun yang lalu saya olah. Kemudian orangnya tidak jadi membeli ya, kayunya tidak saya angkut. Kemarin itu ada 10 potong di sini guys. Saya tinggal di sini, kemudian rencananya besok saya akan angkut ini ya. Kemudian ini kayunya sangat tahan lama di segala cuaca. Dan ternyata ini hanya tinggal 2 guys. Wah, nggak beres ini guys. Ada yang ngambil kayaknya. Bukan kayaknya lagi, memang ada yang ngambil. Ini kayunya cuma tinggal 2 potong di sini. Ini pun yang bengkok-bengkoknya. Berarti ada 8 yang diambil guys. Ada 8 potong yang diambil ini. Padahal ini kemarin panjangnya berapa ini? Hampir 7 meter. Mungkin karena dikira orang sudah tidak dipakai paling, makanya diambil. Oke, kita lihat lagi, kita cari lagi kayu yang lain. Nah, ini ada kayu juga guys. Nah, daunnya seperti ini ya. Daunnya seperti ini dan pohonnya seperti ini. Habis dililit sama pohon rotan. Ini di daerah saya namanya kayu embalut ya. Bukan pembalut, tapi embalut. Namanya memang sedikit lucu ya. Ini biasanya ada juga yang besar-besar pohonnya. Ada juga yang besar. Karena ini masih anaknya ini ya. Embalut masih anaknya. Belum yang besar-besarnya ini. Kita pelihara aja dulu sampai beberapa puluh tahun, nanti baru ditebang jika masih ada umur ya.
Oke, kita lanjut survei lagi. Kalau di tempat saya beginilah guys, kalau kayu lama tidak diangkut di dalam hutan itu akan biasanya akan dicuri oleh orang-orang ya. Kita juga tidak bisa menuduh yang mana orangnya karena kita tidak ada bukti. Oleh sebab itu di sini kalau misalnya kayu sudah diolah itu harus secepatnya diangkut ya, agar tidak dicuri orang. Contohnya seperti punya saya tadi, ditinggal beberapa tahun, tidak ditengok beberapa tahun, dan kayunya ludes diambil orang ya. Luar biasa ya. Ini sebenarnya jalan motor ini guys, dulunya motor masuk ke dalam sini untuk ngangkut kayu ataupun pergi ke kerja gesek kayu ya. Karena dari pemukiman itu jauh, lumayan jauh, sekitar 1 kilo masuk ke dalam hutan. Ini sangat rimbun sekali karena sudah lama tidak tidak ada akses jalan lewat sini. Oke, kita review lagi satu pohon ini. Ini namanya, kalau di daerah saya itu kayu kayu laban ya, kayu laban. Kemudian kalau bahasa bahasa daerah Banjar Halaban ya, namanya bahasa daerah Banjar Halaban. Kalau di tempat saya itu sambuluang. Kalau di daerah saya namanya sambuluang, kayu sambuluang. Kayu ini yang paling sering saya olah guys, karena banyak permintaan untuk kusen ataupun alat-alat pintu, mebel, sering membutuhkan kayu ini, kayu laban atau kayu sambuluang ini. Biasanya saya paling sering ngolah kayu ini kalau di kampung saya ya. Kalau di Kaltim tidak, karena di Kaltim jarang ada kayu ini. Kalau di Kaltim tempat kerja saya ya, kalau yang lain mungkin banyak. Saya paling sering ngolah kayu ini guys. Kemudian buahnya juga sering dimakan oleh burung-burung ya. Biasanya ini tidak kelihatan karena dikerubungi oleh apa namanya ini, saya juga kurang tahu. Ini kayunya keras tapi renyah untuk diolah ya. Kemudian kalau kering juga tidak bisa dipaku kalau kecuali dibor. Ini kayunya sangat-sangat bagus. Kayu inilah yang saya sinsok tadi di sana, yang tadi itu dicuri. Yang dicuri tadi itu kayu ini. Saya sinsok panjang 7 meter tadi yang di sana itu 10 potong. Dan ternyata habis dicuri orang. Tinggal 2 potong saja yang bengkok-bengkok ya. Oke, itu dia nama kayu ini, namanya kayu halaban atau kayu sengkuang. Sambuluang. Kalau sengkuang itu beda lagi. Kalau sengkuang itu kayunya seperti buah matoa ya. Buahnya seperti buah matoa. Bisa dimakan. Dan di sini kayunya sudah tidak ada lagi, habis ditebang, habis diolah ya menjadi bahan. Kayu sengkuang sangat langka sekali di sini kalau di tempat saya. Oke, kita lanjut lagi. Kita lihat-lihat lagi di tempat yang lain.
kita masuk ke semak-semak. Oke, sekian dulu di video kali ini atau di vlog kali ini. Nantikan terus video-video saya selanjutnya di tentang dunia persensuan ataupun survei-survei kayu atau vlog-vlog ke saya menarik lainnya ya. Oke, saya ingatkan lagi, jangan lupa support terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng, serta komen juga, like juga ya, komen yang menarik tentang video-video saya. Dan jika ada pertanyaan silahkan dicantumkan di kolom komentar. Insya Allah saya akan menjawab jika memang hal yang menarik dan penting untuk kita ketahui. Insya Allah saya akan buatkan ya. Oke, mungkin itu saja. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Oke, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa.